Timnas Indonesia U23 dikabarkan akan ikut serta di dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia Senior pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Gerald Vandenburg tidak memiliki waktu lagi untuk mengadakan pemusatan latihan kecuali pada awal bulan Mei mendatang mengingat bulan tersebut telah memasuki pekan terakhir kompetisi. Dengan menjalani 2 pemusatan latihan di Pulau Bali pada bulan Mei ini, maka Timnas Indonesia U23 juga akan secara langsung mendapatkan gambaran perihal persaingan mereka di masa yang akan datang. Sebelumnya, Gerald Vandenburg telah diberikan kepercayaan oleh pihak federasi untuk bisa membimbing generasi muda dari skuad Garuda. Dan target yang telah ditetapkan adalah membawa Timnas Indonesia lolos ke putaran final Olimpiade di edisi yang akan datang. Dengan rekor dari Coach Sintayong dan para pemain U23 di tahun sebelumnya, tentu hal ini akan menjadi peran yang sangat berat bagi sang pelatih. Apalagi Timnas Indonesia U23 akan diisi oleh timnas turunan dari Coach Indra Syafri yang dapat dibilang gagal pada edisi Piala Asia yang lalu. Sehingga tentu PR besar harus segera diselesaikan oleh tim pelatih, terlebih di dalam melakukan susunan daftar nama pemain. Oleh karenanya berikut ini merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Gerald Vandenburg di fase kualifikasi Piala Asia 2026. Sebagai pelatih yang juga merangkap sebagai asisten di Timnas Indonesia Senior, pastinya Gerald Vandenburg akan mengikuti formasi yang akan dipasang oleh Patrick Kluivert, yaitu dengan memasang 4 pemain belakang, 3 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper dapat dipastikan diisi oleh Cahya Supriyadi dari FC Bekasi City. Meskipun saat ini tampil bersama klub asal kasta kedua Liga Indonesia, ini tidak menurunkan kualitas dari sang pemain yang juga sempat menjadi pilihan utama di Timnas Indonesia Senior dan golongan umur semasa kepelatihan Coach Sintayong. Cahya Supriyadi yang juga merupakan mantan pemain Persija Jakarta tersebut saat ini masih memiliki kualitas yang mumpuni sebagai salah satu penjaga gawang yang akan menjadi penerus dari Hernando Ari di Timnas Indonesia U23. Dengan usianya yang masih muda, tentu saja sang pemain dapat dipersiapkan oleh Gerald Vandenburg untuk menjadi salah satu pemain inti di Timnas Indonesia U23. Pada Piala AFF di edisi terakhir, penampilan dari Cahya Supriyadi terbilang sangatlah impresif dan mampu menjadi tembok kokoh pada garis mistar gawang. Beberapa kali sang pemain juga melakukan penyelamatan krusial yang dapat membantu Timnas Indonesia sepanjang jalannya pertandingan. Justin Hubner, pemain yang belakangan ini selalu masuk ke dalam skuad inti di level akademi, dipastikan akan menjadi salah satu amunisi yang dapat mensukseskan skema permainan dari sang pelatih pada kualifikasi Piala Asia U23 yang akan datang. Hadirnya Justin Hubner ke dalam skuad tentu akan menjadi salah satu pemain yang akan memberikan nilai tambah khususnya pada lini pertahanan dan skema pembangunan serangan dari sektor pertahanan. Hubner merupakan tipe pemain petarung yang memiliki kecerdasan dan juga pengambilan keputusan yang sangat baik untuk usianya yang terbilang masih muda. Sang pemain bahkan menjadi salah satu pemain kunci di Timnas Indonesia Senior dan dapat menjadi salah satu pemain yang dapat mengantarkan Timnas Indonesia meraih hasil positif di setiap pertandingan. Kemampuan pemutus serangan yang bersih serta akurasi umpan jauh yang sangat tinggi dapat memberikan Timnas Indonesia variasi serangan yang akan sangat membantu tim jika menghadapi kebuntuan di dalam lapangan. Elkan Bagot, setelah absen selama 1 tahun penuh usai dirinya yang dianggap mengabaikan panggilan ke Timnas Indonesia U23, Elkan Bagot memiliki kesempatan untuk bisa kembali debut bersama skuad Garuda pada kualifikasi Piala Dunia maupun kualifikasi Piala Asia yang akan datang. Sang pemain yang kini memiliki tubuh yang semakin besar tentu akan sangat berguna bagi skuad Garuda untuk bisa memenangkan pertarungan di udara selama jalannya pertandingan. Elkan Bagot pada beberapa tahun terakhir memegang peranan kunci sebagai salah satu pemain yang memiliki keunggulan ketika skuad Garuda mendapatkan situasi bola mati. Dengan hadirnya sang pemain kembali ke Timnas Indonesia, tentu skema permainan pemanfaatan bola mati akan kembali hidup dan dapat memberikan nilai tambah bagi Timnas Indonesia untuk mencetak keunggulan. Meskipun begitu tentu saja Elkan Bagot harus terlebih dahulu melakukan adaptasi kembali setelah sebelumnya selalu absen dalam jeda internasional di 1 tahun terakhir. Namun dengan jam terbangnya yang terjamin di klubnya saat ini, kemungkinan besar Elkan Bagot akan dengan mudah melakukan adaptasi di bawah asuhan Gerald Vandenburg. Tristan Goijer, meskipun belum resmi melakukan proses naturalisasi, namun nama sang pemain memiliki kesempatan untuk bergabung bersama skuad Garuda jelang kualifikasi Piala Asia. Pemain yang saat ini berkarir sebagai pemain pinjaman ke PEC Zwolle merupakan salah satu pemain muda berbakat yang menarik banyak perhatian klub di kasta tertinggi Liga Belanda.
Dirinya yang bermain sebagai bek kanan mampu menjadi salah satu pemain yang ofensif dan berlari sepanjang 90 menit jalannya pertandingan untuk memberikan dampak di dalam lapangan pertandingan. Selain itu, sang pemain juga memiliki jam terbang yang cukup tinggi di klub yang saat ini dirinya bela. Meskipun sempat absen dalam jangka waktu panjang akibat cedera serius, namun kualitas dari sang pemain sangatlah dibutuhkan untuk meningkatkan level permainan skuad Garuda di kualifikasi Piala Asia yang akan datang. Dan pastinya jika Gerald van den Burg berminat untuk membawa sang pemain, kemungkinan besar sang pelatih akan langsung menemui sang pemain dan mengajaknya untuk bergabung bersama skuad Indonesia U23. Tim Gippens, pemain muda yang sebelum tampil bersama dengan timnas Indonesia U20 di ajang Toulon, saat ini telah mendapatkan kontrak profesionalnya dan bermain reguler di kasta kedua Liga Belanda. Tim Gippens saat ini mulai mendapatkan jam terbang yang cukup untuk umurnya yang masih tergolong muda di tim senior dan mendapatkan pengalaman yang sangat kompetitif. Sang pemain saat ini juga memiliki postur tubuhnya yang semakin besar dapat melakukan duel-duel dengan pemain lawan di dalam lapangan pertandingan. Selain itu, pada penampilannya bersama timnas Indonesia U20 di laga uji coba yang lalu, tim Gippens masuk ke dalam daftar nama pemain yang dapat menunjukkan dampak positifnya untuk skuad Garuda. Sehingga tentu sang pemain dapat menjadi salah satu opsi menarik yang akan digunakan oleh Gerald van den Burg pada laga debutnya bersama timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia maupun ajang SEA Games yang akan datang. Wilber Jardim, pemain muda keturunan yang saat ini telah mendapatkan tempat inti di Sao Paulo, Brasil, dipastikan mendapatkan tempat utamanya di dalam skuad asuhan Coach Indra Syafri pada pagelaran ini. Pemain yang memiliki skill di atas rata-rata dan akurasi umpan yang akurat menjadi poin lebih yang dapat menjadikan sang pemain menjadi pemain kunci di dalam turnamen kali ini. Sebelumnya, Wilber juga telah menjadi salah satu pemain yang selalu dibawa oleh Coach Indra Syafri di setiap pertandingan. Apalagi fisiknya yang saat ini mulai terbentuk akan memudahkan bagi sang pemain untuk melakukan duel-duel udara pada laga yang akan tersaji di kualifikasi Piala Asia yang akan datang. Selain itu, Wilber juga memiliki akurasi tendangan yang sangat baik. Di level klub dirinya juga sering kali dipercaya sebagai eksekutor tendangan bebas oleh tim pelatih. Sehingga kehadirannya bersama dengan timnas Indonesia U23 yang akan datang dapat menjadi angin segar bagi performa skuad Garuda di dalam lapangan. Ivar Jenner. Sampai saat timnas Indonesia senior masih menjadi Ivar Jenner sebagai salah satu pemain kunci yang dapat menjaga aliran bola di dalam pertandingan. Perannya yang sangat sentral di lini tengah lapangan menjadikan sang pemain sangat diperlukan oleh skuad Garuda untuk membantu menciptakan skema penyerangan maupun bertahan yang sangat baik. Ivar juga memiliki akurasi tendangan yang sangat tinggi dan dapat membantunya menyempurnakan perannya sebagai sosok jenderal lapangan tengah. Bahkan di level senior, Ivar Jenner seringkali terlihat melewati lebih dari 2 pemain lawan dalam waktu yang bersamaan. Skill individu yang sangat baik dan kedewasaannya di dalam lapangan akan membuat Gerald van den Burg memanfaatkan jasa dari sang pemain untuk menyukseskan kepelatihannya di timnas Indonesia U23. Terlebih, Ivar Jenner juga merupakan salah satu nama pemain yang selalu mendapatkan rating tertinggi di level klub di setiap pekannya. Marcelino Ferdinand. Gerald van den Burg dapat dipastikan akan kembali memanfaatkan jasa dari Marcelino Ferdinand untuk bisa menyukseskan skema permainan cepat yang nantinya akan diimplementasikan di timnas Indonesia U23. Marcelino Ferdinand yang merupakan sosok gelandang serang dapat dikatakan sangatlah nyaman untuk bermain sesuai dengan keinginannya dan berlari ke berbagai macam sektor penyerangan. Potensi yang telah dirinya tunjukkan pada laga melawan timnas Arab Saudi yang lalu sudah cukup membuktikan bahwa sang pemain memanglah layak untuk masuk ke dalam salah satu gelandang serang yang berperan sebagai sosok kreatif di dalam lapangan. Dengan 2 pemain berpengalaman yang menjaga sektor tengah lapangan, maka Marcelino Ferdinand akan bisa jauh lebih fokus dalam melakukan skema penyerangan untuk timnas Indonesia. Tentu penampilannya di timnas Indonesia senior pada laga-laga selanjutnya akan ditentukan pada pertandingan melawan timnas Australia kali ini. Dan jika sang pemain dapat kembali menciptakan kontribusi, maka dapat dipastikan dirinya akan selalu dimainkan oleh tim pelatih di setiap pertandingan. Victor Detan. Pemain muda asal PSM Makassar telah berhasil menunjukkan kepada publik sepak bola Indonesia bahwa dirinya layak diberikan kesempatan lebih di tim nasional Indonesia pada golongan umur maupun senior. Usai penampilannya yang sangat baik di AFF Senior kemarin, Victor Detan memiliki peluang yang terbuka lebar untuk kembali dilirik oleh pelatih terbaru timnas Indonesia, baik Gerald van den Burg maupun Patrick Kluivert. Pada turnamen Piala AFF kemarin dirinya bahkan menjadi salah satu nama pemain yang dapat menciptakan peluang bagi skuad Garuda meskipun dirinya baru dimasukkan pada pertengahan babak kedua.
Di level klub dirinya juga mendapatkan kepercayaan lebih dari tim pelatih yang selalu memasangnya sebagai pemain utama yang tampil reguler di setiap pekannya. Dengan jam terbangnya yang cukup tinggi di level senior, pastinya Victor Detan tidak akan luput dari pantauan tim pelatih yang akan mempersiapkan kedalaman skuad untuk kualifikasi Piala Asia dan juga ajang SEA Games yang akan datang. Miliano Jonathan, pemain paling produktif asal Vitesse yang kini berada di kasta kedua Liga Belanda, akhirnya mendapatkan kontrak permanen untuk bermain bersama dengan FC Utrecht di kasta tertinggi Liga Belanda. Tentu hal tersebut tak lepas dari performa yang sangat menarik dan membuat sang pemain menjadi incaran banyak klub di luar negeri. Pada pertengahan musim ini, Miliano telah tampil sebanyak 18 pertandingan dengan kontribusi 11 gol dan juga 4 assist untuk timnya. Dengan performa yang sangat bersinar usai mengalami cedera ACL yang cukup parah, sang pemain membuktikan bahwa dirinya dapat kembali pada top performanya. Miliano saat ini juga tengah memiliki minat untuk bisa bergabung bersama dengan skuad Garuda. Akan tetapi sang pemain masih mempertimbangkan untuk bergabung bersama dengan skuad Garuda dan masih ingin fokus pada kebugarannya usai mengalami cedera. Tentu hal ini memang wajar mengingat pemain dengan cedera ACL memerlukan waktu panjang untuk bisa mengembalikan kebugarannya di dalam lapangan. Mauro Zylstra, pemain asal Volendam sampai saat ini menjadi salah satu pemain yang paling kuat untuk diproses oleh timnas Indonesia untuk mengisi ujung tombak skuad Garuda di level umur maupun senior. Meskipun sampai saat ini belum terdapat foto peresmian dari ketua federasi, namun sang pemain telah memberikan statement bahwa dirinya telah mengumpulkan dokumen untuk bisa melanjutkan proses naturalisasinya. Mauro merupakan salah satu talenta diaspora yang tampil sangat baik di Liga Belanda level umur. Dalam 12 pertandingan liga yang dirinya jalani, sang pemain telah berhasil mencetak 9 gol dan 3 assist untuk timnya. Selain itu, baru-baru ini sang pemain juga baru saja melakukan debut profesional pertamanya di level senior. Ini tentu menegaskan bahwa sang pemain memiliki potensi untuk bisa berkembang sebagai pemain yang hebat dan dapat memiliki karir yang cukup baik di luar negeri. Membawanya ke timnas Indonesia tentu akan menjadi salah satu investasi jangka panjang yang akan sangat menguntungkan bagi skuad Garuda di masa yang akan datang. Itulah tadi merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Gerald Vandenburg di timnas Indonesia U23 dalam persiapan kualifikasi Piala Asia serta ajang SEA Games yang akan datang. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.